Sobat Jiwa, saya tuh dulu pernah nanya ya ke diri sendiri, kenapa ya? Berasanya udah kerja keras, udah usaha maksimal, tapi hasilnya tuh nggak sebanding. Kau pernah nanya juga nggak gitu ke dirimu sendiri? Tapi ada loh orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, kok jalannya selalu terbuka, kok rezekinya ngalir gitu aja, semuanya kayak gampang aja gitu. Kalau dulu sempat mikir, apa itu karena keberuntungan ya? Atau koneksi dia kali ya? Tapi setelah dapat pengetahuan dan juga belajar Sobat Jiwa, ternyata ada rahasianya yang bahkan nggak pernah diajarin di sekolah, yaitu tentang vibrasi. Atau kalau bahasa awamnya kita nyebut getaran dari dalam tubuh. Kalau bisa menguasai vibrasi dan energi, maka sebenarnya akan bisa banget buat kita untuk mengendalikan hidup kita sendiri dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Penasaran kan gimana caranya? Nah, yuk masuk. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, hari ini saya ingin mengajak kamu semua untuk balik lagi ke pengetahuan dasar tentang vibrasi diri. Kita perlu rubah fokus kita dulu ya, dari luar ke dalam. Kita akan bahas tentang energi dan vibrasi yang kita pancarkan setiap hari. Nah, sebelum mulai, kita perlu paham dulu, apa itu vibrasi diri. Nah, kita masuk lebih dalam ke chapter yang pertama. Sebelum lanjut, tunggu dulu. Buat kamu yang masih suka merasa stuck, terlalu sering mencari kedamaian dan validasi di luar diri, dan pengen untuk coba meningkatkan kesadaran untuk langkah hidup yang lebih bermakna, kamu wajib untuk cek yang satu ini. Saya mengundang Sobat Jiwa semua untuk menjadi bagian dari YouTube membership Langkah Jiwa dan juga mengikuti program transformasi diri yang saya kerjakan dengan penuh sukacita dan juga dengan energi cinta, yaitu Langkah Bersama. Langkah ini adalah kunci untuk membuka keberlimpahan sejati yang sudah ada di dalam diri kamu semua, Sobat Jiwa. Kita akan mempraktikkan 3 pilar penting dari mengelola luka masa lalu menjadi sumber kekuatan hingga hidup dengan intuisi tajam dan juga selaras dengan alam semesta. Kamu juga akan mendapatkan tambahan konten eksklusif dan juga tuntunan audio meditasi baru setiap bulannya. Ini bukan cuma teori, tapi juga panduan realistis untuk mentransformasi kesulitan hidup menjadi pertumbuhan. Ayo mulai langkah perjalananmu, kita bertransformasi secara bersama-sama. Saya tunggu kamu di YouTube membership Langkah Jiwa. Klik link yang ada di kolom deskripsi dan juga klik tombol gabung di channel ini sekarang. Di kehidupan sehari-hari, mungkin banyak dari kita yang sering banget cari dorongan itu dari luar. Misal ya, soal kerjaan. Kita ngerjainnya itu dan kita butuh motivasi. Seperti misalnya kayak dengerin musik, atau kerja sambil nongkrong di kafe, atau kita ngerjain kerjaannya itu mepet-mepet deadline. Tujuannya apa? Supaya berasa ada dorongan untuk ngerjain kerjaan itu. Bisa juga nih, bentuk dorongan lain yang dari luar juga adalah tentang ego, ingin dilihat orang lain. Pengen sukses karena pengen membuktikan pada orang-orang. Butuh validasi kalau kamu emang beneran udah sukses. Kita lupa kalau dunia luar itu selalu mengikuti dunia dalamnya kita, Sobat Jiwa. Apa yang terjadi pada kita adalah dampak pada apa yang terjadi di internal kita. Semuanya itu adalah soal energi. Tesla bahkan pernah bilang, nah ini bahasa kampungnya ya, if you want to find the secret of the universe, you have to think in terms of energy, frequency, and vibration. Setiap benda, emosi, dan pikiran kita itu semuanya punya getaran. Jadi waktu kita bilang naikin vibrasi, itu secara spesifik kita bicara tentang meningkatkan getaran energi kita. Bayangin aja tentang sinyal Wi-Fi ya Sobat Jiwa. Jaringan Wi-Fi itu selalu ada di udara. Apapun yang kamu mau akses, dia bisa kasih langsung gambarnya secara detail. Tapi dia terkunci. Nah, yang perlu kamu lakukan cuma terkonek sama Wi-Fi itu. Caranya gimana? Kamu harus punya password Wi-Fi-nya. Nah, vibrasi kamu saat ini adalah password Wi-Fi-nya itu. Kalau kamu lagi memancarkan vibrasi takut, atau misalnya kamu bilang, aku nggak layak, atau aku layak nggak ya? Sementara kamu pengen akses keberlimpahan. Nah, itu jadinya nggak connect. Meskipun jaringan itu berada tepat di sebelahmu. Naikin vibrasi berarti memasukkan password yang tepat. Saat vibrasi kamu cocok, kamu langsung terkoneksi dengan realitas yang kamu inginkan. Dan sinyalnya pun jadi kuat, nggak akan putus-putus. Artinya Sobat Jiwa, akan terus kamu berada di keberlimpahan. Masalahnya, tanpa disadari, kebanyakan dari kita hidup bertahun-tahun di vibrasi yang sama. Hidup di vibrasi yang nggak selaras dengan apa yang kita inginkan. Contoh nggak selarasnya gimana? Misal kamu pengen uang datang dengan mudah.
Tapi energi kamu bergetar di trauma dan luka masa kecil tentang keuangan. Kamu selalu dijejeli keyakinan kalau cari uang itu susah. Kalau kamu harus kerja super duper keras dulu untuk layak punya uang yang banyak. Kamu harus sekolah tinggi dulu, punya jabatan bagus dulu di satu perusahaan, baru layak punya uang banyak. Kalau kamu nggak memenuhi semua syarat itu, kamu merasa nggak layak untuk dapat uang banyak. Dan parahnya lagi, kamu mempercayai itu. Ngerinya, kamu sendiri nggak sadar kalau tubuh, pikiran, dan hati kamu sudah terbiasa memancarkan vibrasi itu. Jadi walaupun kamu bilang, aku mau berubah. Selama kepercayaanmu itu tadi tidak dirubah, getaran atau vibrasinya, itu sulit akan terjadi. Terus gimana caranya biar nggak terjebak di vibrasi yang rendah? Ada pertanyaan lagi kan? Nah, masuk lagi lebih dalam ke chapter berikutnya. Sobat Jiwa, banyak dari kita yang sudah ngerti teorinya. Jadi vibrasi rendah itu seperti ini, oke. Jadi cara meningkatkan vibrasinya seperti ini, oke. Tapi masih banyak dari kita yang sering nyangkut di vibrasi rendah. Masalahnya mungkin nggak hanya sesederhana karena kamu kurang bersyukur. Atau karena kamu kurang paham tentang vibrasi. Bukan karena itu. Tapi karena vibrasi rendah itu justru hal yang familiar buat kamu. Dan itu natural banget sebagai manusia ya Sobat Jiwa. Kita nyaman dengan sesuatu yang familiar. Kita nyaman tidur di kasur kita sendiri. Kalau suatu saat tidur di tempat baru, kita jadi susah tidur. Wajar Sobat Jiwa. Yang nggak wajar itu adalah kalau rasa familiar itu justru jadi jebakan buat kamu tidak bertumbuh dan merasakan kehidupan yang lebih nyaman. Rasa familiar ini datangnya dari pengalaman yang berulang-ulang. Dan lama-lama kita nganggapnya jadi normal. Kalau kamu tumbuh di lingkungan yang penuh teriakan atau selalu bilang, jangan salah, nggak boleh gagal, hati-hati ya. Nah, maka tubuh kamu itu terbiasa di vibrasi takut. Pikiran bawah sadar kamu akan menganggap ini normal. Karena kamu familiar dengan itu. Yang bahaya dari rasa familiar ini adalah ketika kamu mulai naik vibrasinya, misal kamu mulai merasa ketenangan atau kamu mulai merasa sukses, bukannya ngerasa aman, kamu malah merasa panik. Karena itu bukan sesuatu yang familiar buat dirimu. Kita lebih gampang mengingat sesuatu kejadian yang membuat sedih ketimbang yang membuat kita bahagia atau happy. Dan berjaga-jaga di emosi rendah itu. Misal ya, kamu mau dapat pekerjaan baru. Atau misalnya kamu mau punya bisnis baru. Biasanya otak atau alam bawah sadar itu langsung secara otomatis bilang, gimana kalau seandainya gagal? Gimana kalau seandainya nanti nggak diterima? Ingat Sobat Jiwa, vibrasi itu sama kayak magnet. Kamu menarik bukan yang kamu inginkan, tapi yang kamu vibrasikan. Kamu boleh capek-capek bikin vision board, kamu hiasin cantik-cantik dan estetik. Tapi misalnya kalau kamu memancarkan vibrasi takut, semesta akan menangkap vibrasi itu. Bukan kata-kata afirmasimu atau gambar-gambar yang sudah kamu bikin di vision boardmu. Kalau udah kayak begitu, efeknya bisa kemana-mana. Energi bocor, relasi chaos, rezeki seret, dan yang paling menyakitkan, kamu mulai berpikir kalau semua itu normal. Kamu percaya kalau hidup yang mudah itu bohong. Padahal, itu cuma karena kamu terlalu lama menggetarkan vibrasi yang rendah. Terus, kalau misalnya pengen memancarkan vibrasi yang lebih tinggi, gimana caranya? Masih nanya lagi kan? Nah, kalau masih nanya, jawabannya ada di chapter berikut. Yuk masuk. Sobat Jiwa, kita udah tahu bahwa vibrasi rendah itu familiar dan berasanya aman bagi tubuh kita. Jadi kalau kita cuma baca buku motivasi, dengerin podcast ini, atau cuma bilang, aku mau berubah tapi di kepala, tubuh kita tetap akan memancarkan vibrasi yang lama. Kenapa? Karena tubuh dan alam bawah sadar kita itu nggak merespon teori. Mereka merespon tindakan nyata yang dilakukan secara berulang-ulang. Intinya Sobat Jiwa, usaha yang kamu lakukan bukan tentang memaksakan hasil, tapi hanya dengan menggeser vibrasimu. Tubuh itu menyimpan memori emosional. Rasa panik itu biasanya datang dari dada yang sesek. Nah, rasa malu itu biasanya bersarang di perut. Makanya kita sering lihat kalau misalnya orang lagi dalam kondisi malu, biasanya perutnya menekuk dan agak ngebungkuk. Benar nggak? Salah satu cara menggeser vibrasi adalah dengan melakukan aksi fisik atau yang biasa disebut dengan somatik atau aksi nyata. Nah, effort atau misalnya usaha di sini adalah memaksakan tubuh kita untuk melakukan gerakan untuk menghadapi emosi yang dirasakan. Menarik ya? Nah, contohnya gini nih.
Kamu menghadapi bos yang toksik atau misalnya teman kerja yang galak. Nah, teori di kepala, aku harus berani dan tegas. Aku nggak boleh takut. Nah, tapi kenyataan di tubuhmu, begitu dengar suara langkah kakinya atau dapat notif chat baik itu dari bos ataupun temanmu itu, jantungmu berdebar kencang, tanganmu dingin, nafas jadi pendek-pendek. Nah, itu adalah vibrasi ketegangan yang sudah terprogram. Jadi tindakan somatik atau aksi nyata yang bisa dilakukan saat kamu merasa tegang, jangan cuma bilang, aku sabar. Atau misalnya, aku bisa, aku bisa. Secara fisik, tegakkan punggung, kemudian tarik nafas perut. Lakukan nafas kehidupan. Tarik nafas panjang yang dalam 7 detik, kemudian tahan 3 detik, kemudian buang perlahan. Kemudian terakhir, lemaskan bahumu secara paksa. Nah, hasilnya, kamu melatih tubuhmu bahwa kamu aman. Sehingga vibrasi ketakutan itu pelan-pelan bergeser jadi tenang. Dan itu nggak bisa hanya dilakukan sekali aja Sobat Jiwa. Tapi perlu dilakukan berulang-ulang supaya polanya terbentuk dan juga jadi kebiasaan. Sehingga ini bisa menjadi pola baru yang terprogram di alam bawah sadar. Ibaratnya kayak jalan setapak yang ada di hutan. Kalau kamu cuma lewat sekali atau latihan sekali, maka rumputnya bakal tetap tumbuh lagi. Tapi kalau kamu lewat setiap hari atau latihan terus berulang, rumputnya akan mati. Dan terbentuklah jalan permanen yang baru. Artinya program bawah sadarmu tadi sudah digantikan dengan program yang baru. Dan itulah cara memprogram ulang alam bawah sadar. Vibrasi kamu nggak akan naik drastis cuma karena kamu melakukan meditasi berjam-jam. Tapi cuma sekali dalam setahun. Vibrasi akan naik karena meditasi singkat yang rutin dan juga konsisten. Kita perlu mengajari tubuh bahwa vibrasi tinggi itu aman. Ingat Sobat Jiwa, vibrasi tinggi itu terasa asing dan tidak aman bagi tubuh yang merasa penderitaan itu adalah normal. Kita harus menunjukkan kepada tubuh bahwa kebahagiaan itu tidak akan selalu diikuti oleh sesuatu yang buruk. Jadi Sobat Jiwa, nggak ada vibrasi yang naik tanpa tindakan nyata. Kamu perlu mengajak dirimu untuk melakukan aksi kecil yang membawa dirimu kembali ke vibrasi cinta dan damai secara berulang-ulang. Terus kalau misalnya udah meningkat vibrasinya, cara menjaganya gimana? Nah, ini bagian yang paling pentingnya. Kita masuk ke bagian intinya ini, di bagian terakhir. Banyak orang yang berhasil meningkatkan vibrasi. Tapi begitu ada konflik kecil, ada kritik yang bikin down, atau ada kerjaan yang gagal, boom. Langsung jatuh lagi ke mode panik, marah, atau overthinking. Meningkatkan vibrasi itu satu hal. Tapi untuk menjaga vibrasi untuk tetap stabil, itu adalah perjalanan yang berkelanjutan. Stabil di sini bukan berarti kamu nggak pernah merasa marah atau kamu nggak pernah merasa sedih. Bukan ya. Tapi stabil artinya kamu tahu cara naikin vibrasinya lagi dengan cepat setelah kamu jatuh. Dengan catatan Sobat Jiwa, kamu tidak mengubur emosinya ya. Emosinya tetap harus kamu terima, kamu hadirkan dulu, kemudian kamu biarkan lewat. Lalu dengan sigap, kamu balik lagi ke vibrasi tinggi kamu tadi. Buat menjaga vibrasi itu tetap stabil, kita harus sadar dengan waktu-waktu di mana gerbang bawah sadar kita itu terbuka. Sesaat setelah kita bangun tidur di pagi hari, dan sesaat sebelum kita tidur di malam hari. Isi dengan hal-hal positif yang bisa memprogram bawah sadarmu menjadi lebih baik lagi. Bisa dengan meditasi dan juga menulis jurnal syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu tegas untuk menetapkan batasan diri. Banyak dari kita mengalami penurunan vibrasi itu bukan karena trauma besar, tapi karena kebocoran energi yang sering terjadi setiap hari sedikit demi sedikit. Contohnya apa? Ikut ngegibahin orang lain yang nggak penting. Bilang iya sama hal yang sebenarnya kamu nggak suka. Atau berteman sama orang yang terus menguras energimu. Itu semua menarik vibrasi kamu turun, tanpa kamu sadari. Nah yang ketiga, kita perlu berkesadaran di setiap masalah yang kita hadapi. Di hari yang buruk, tubuh kita akan secara otomatis balik ke vibrasi lama. Langsung cepat-cepat sadari dan ambil kendali biar nggak terbawa dramanya. Dan yang terakhir, stop merasa dirimu itu tidak layak. Ajari tubuh, pikiran, dan jiwa kita bahwa kebahagiaan dan keberlimpahan adalah hak kita dari sejak lahir. Buatlah sesuatu yang membahagiakan tetapi tidak familiar menjadi hal yang aman buatmu. Kamu layak dan pantas menikmatinya.
Sobat Jiwa, kita sudah tahu teorinya sekarang, saatnya berhenti di level wacana. Setelah nonton video ini, kamu harus ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Ingat baik-baik Sobat Jiwa, vibrasi tinggi itu bukan tujuan, tapi jadikan identitas yang melekat pada diri kita. Dan identitas ini hanya akan melekat kuat kalau kamu konsisten memprogram bawah sadar secara rutin lewat effort tindakan-tindakan kecil setiap hari. Jadi mulai sekarang, stop mengejar dari rasa kekurangan. Semuanya di dunia ini, di alam semesta ini sudah tersedia. Kita balik logikanya. Jangan kejar uang karena kamu merasa kekurangan. Jangan kejar bahagia karena kamu merasa kurang bahagia. Pancarkan vibrasi keberlimpahan dan kebahagiaan. Karena kamu layak untuk berkelimpahan rezeki dan kamu layak untuk hidup bahagia. Luar biasa ya. Gimana Sobat Jiwa? Dapat sesuatu hari ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Siapa tahu ada pengalaman yang juga bisa menginspirasi orang lain. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Kalau kamu punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu ke email yang ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik Sobat Jiwa. Siapa tahu ceritamu itu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia, langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.